Hai teman-teman, what day today? It is Free Friday. Balik lagi sama aku Novi. Kalau misalkan di video yang dulu, itu aku udah pernah nge-share apa-apa aja tempat-tempat atau hal-hal yang dianggap angker di Bali. Dan hal-hal apa aja yang kalian nggak boleh lakuin di tempat-tempat tersebut. Nah hari ini, itu aku mau nge-share hal-hal yang lebih dalam lagi. Hal-hal apa aja yang kalian lakuin dan nggak boleh kalian lakuin ketika kalian pindah atau tinggal dalam waktu yang lama di Bali. Gimana sih biar kalian nggak diganggu atau nggak ngalamin pengalaman-pengalaman mistis kayak gini? Kalau mau tahu lengkapnya, tonton terus video sampai habis. Kayaknya hal yang aku bakal share di video ini itu nggak hanya akan berguna ketika kalian mau pindah ke Bali aja teman-teman. Tapi juga ketika kalian mau tinggal dimanapun di tempat yang baru, terutama masih di Indonesia ya. Karena kepercayaannya kita dan sisi religiusnya kita. Nah sebagai orang Bali teman-teman, nantinya di video ini adalah hal-hal yang bisa aku share atau pengalaman umum yang kayaknya wajib banget semua orang tahu kalau misalkan kalian nggak mau kenapa-napa di Bali. Ya, pokoknya kalau kalian mau hidup tentram atau tenang, konsep ini nih mesti kalian pegang teguh deh. Nah, di sini aku nggak ada nomorin 1, 2, 3, tapi aku mau ngomongin secara general dan dasarnya aja teman-teman. Di Bali itu memang kita percaya sama konsep berkehidupan ini, di mana memang ada dunia lain selain dunia yang kita tinggali atau yang kita bisa lihat. Ini dinamakan dunia skala dan dunia niskala. Kayaknya di Jawa juga ada skala dan niskala seperti ini. Dan kalau misalkan kalian lihat di KBBI, ini ada artinya teman-teman. Nah, dunia skala ini adalah dunia yang kita bisa lihat teman-teman. Yang bisa kita pegang dan kita sadari keberadaannya. Dunia yang kita tinggalin sekarang. Selain dunia skala, ada juga dunia niskala. Nah, dunia niskala inilah dunia yang tidak bisa terlihat, yang tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita pegang. Beberapa orang bisa merasakan dan jika kepentingannya ada yang bertabrakan, kadangkala kita bisa merasakan kehadiran dari dunia niskala ini. Mungkin di beberapa buku atau referensi ada yang bilang niskala ini lebih berhubungan kepada perasaan, kepada suasana, dan lain-lain. Tapi aku hari ini nggak mau ngomongin itu, tapi bener-bener kaitannya dengan dunia mistis. Karena dua dunia ini ada yang nempatin, kita mesti sama-sama jaga keharmonisan, kebersihan, dan keseimbangan antara dua dunia ini. Nggak boleh saling ganggu, nggak boleh saling mengotori, sebagaimana kita nggak mau diganggu, dan kita nggak mau juga dirusakkan. Lingkungan yang kita tempati ini, cara kita untuk nggak ngotorin ataupun untuk menghormati dunianya mereka itu emang agak sedikit berbeda. Nah, kaitannya sama pindah tempat tinggal teman-teman. Kalau misalkan kita di dunia skala ini pindah rumah sama kita bertamu doang ke rumah orang lain yang cuma 1 hari, 2 hari, pasti beda banget juga kan. Kalau kita cuma bertamu hahaha bentaran doang, mungkin masalah nggak bakal kelihatan. Tapi kalau misalkan kita udah tinggal dalam waktu yang lama, kita mesti ngelapor RT RW, habis itu kita mesti ngurus surat domisili sementara, terus di rumah yang baru juga kita mesti bersih-bersih, beli perabotan ini itu, banyak banget yang kita mesti urusin ya kan. Nah begitu juga sama di dunia lain di sana. Mungkin kalau di sini kita mesti ngelapor sama RT RW, di sana cara laporannya berbeda. Terus kalau misalkan di sini kita mesti bersih-bersih rumah dulu, naruh-naruh perabotan dan lain-lain, di dunia sana kita juga mesti bersih-bersih. Cara bersih-bersihnya aja yang berbeda. Nah sekarang pertanyaannya kan gimana caranya lapor dan cara bersih-bersih di dunia sana. Teman-teman, kalau misalkan di Bali kalian tinggal dalam waktu yang lama, entah kalian sewa atau kan membeli bangunan di Bali. Nah, bangunan di Bali ini juga berbeda-beda teman-teman. Ada bangunan yang memang dulunya itu dimiliki oleh orang Bali sehingga memiliki pelinggih di dalamnya seperti banyak di villa-villa atau di rumah yang nantinya kalian tempati. Ada pelinggih seperti ini dan juga ada penumbun karang seperti ini. Kalau di kamar hotel yang ada pegawainya atau ada orang yang ngebersihin, ini kayaknya nggak bakal jadi suatu concern buat kalian karena pelinggih-pelinggih ini sudah ada yang ngerawat dan udah ada yang ngebersihin. Beda halnya kalau misalkan kalian tinggal di villa dan waktu yang lama, misalkan 1 bulan atau 2 bulan, otomatis yang ngebersihin dan ngurusin kepindahan kalian ke tempat itu nggak ada. Kalian harus tanyakan sebelum kepindahan kalian bahwa siapa yang
akan ngebersihin pelinggihnya itu dan siapa yang akan mengaturkan banten di situ. Karena teman-teman, sebenarnya pelinggih ini nih harus diisi banten itu setiap hari. Jadi kalau misalkan dulunya ketika kalian belum pindah ke sana itu selalu dibersihkan, selalu diberi banten gitu setiap hari dan di hari-hari tertentu juga, ketika kalian pindah ke sana ini dibiarin kotor dan gak diisi banten, tentunya yang menempati daerah itu yang tadinya seneng-seneng aja kok datang orang ini jadi berubah. Pasti efeknya ke situ. Jadi harus kalian pastiin lagi kalau misalkan ada pelinggih, kalau misalkan jawabannya ada, kalian mesti tanyakan lagi apakah diberi bantennya tiap hari, sistemnya gimana, apakah kalian juga harus berkontribusi dalam bantennya itu lebih bagus lagi. Atau sudah termasuk sama harga yang kalian bayarkan. Nah kalau misalkan nggak ada, kalian bisa tanyakan servis ini kepada tuan rumah atau yang punya bangunan tersebut. Mungkin kalian bisa bayar mbok-mbok untuk bantenin tempat kalian atau gimana sistemnya itu kalian harus tanyakan lagi. Nah selain itu kalian juga harus bersih-bersih di daerah rumah kan. Kalau di Bali ada yang namanya melaspas, ini buat tempat-tempat yang sudah tidak ditinggali lama dan akan ditinggali. Jadi arti dari melaspas ini sendiri adalah upacara pembersihan dan penyucian bangunan yang baru selesai dibangun atau bangunan yang baru ditempati lagi. Biasanya melaspas ini nggak akan dilakukan lagi kalau misalkan villa itu atau tempat itu ditinggali terus-menerus. Tapi kemarin ini kan memang lagi corona tuh, jadi banyak banget villa-villa yang kosongnya lama, rumah-rumah yang kosongnya lama. Nah rumah-rumah seperti ini itu yang butuh melaspas lagi. Intinya kalian tahu dulu basicnya, nanti kan kalian bisa tanya lagi ketika kalian bener-bener mau pindah ke Bali apa yang harus kalian lakukan. Nah itu buat rumah, villa, dan lain-lain yang ada pelinggihnya seperti ini teman-teman. Kalau tidak ada pelinggih yang seperti ini, kalian bisa masuk ke rumah tersebut dan melakukan pembersihan atau penyucian area sesuai dengan agama yang kalian anut. Mungkin ada yang caranya ngadain syukuran, ada yang caranya doa bersama, dan lain-lain. Selain itu di bangunan-bangunan Bali seperti ini, itu ada beberapa hal yang pantang untuk kalian lakukan. Yang pertama adalah membuat kotor area di sekitar pelinggih ini, teman-teman. Nah, karena area pelinggih ini adalah area yang suci, itu kalian nggak mau untuk ngotorin area ini. Kalau misalkan nggak mau ngebuat yang menjaga di tempat itu marah. Yang ngotorin tuh apa aja sih, Nov? Yang pertama adalah ngebuang sampah tentunya. Bener-bener yang kita lihat kotor itu di sana juga dianggapnya kotor, teman-teman. Terus kalian juga nggak mau buat area tersebut menjadi area jemuran. Jemuran itu dianggap kotor, jadi kalian nggak mau ngegantungin kayak pakaian-pakaian di area sekitar itu, enggak. Biasanya sih area itu tuh kayak dipagerin atau kayak diberi pembatas seperti itu. Tapi kalau misalkan enggak, agak sedikit dijauhkan juga jemuran kalian, oke? Kalian nggak mau mendekati area suci ini ketika kalian mens dan ketika kalian menyusui. Ini kalian jangan sampai ngedeketin area tersebut atau masuk ke area tersebut. Karena wanita yang mens atau wanita yang sedang menyusui itu dianggap sedang kotor. Di beberapa bangunan, rumah sih biasanya ya, pelinggihnya ini berada di lantai 1 dan di lantai 2-nya itu mungkin masih ada bangunan. Nah kalian juga nggak mau untuk jemurin pakaian kalian di atas dari area pelinggih itu. Jadi kalau misalkan jemuran kalian itu berada di atas pelinggih itu, buru-buru sekarang pindahin, oke? Kurang lebih itu aja sih teman-teman. Kalau misalkan kalian udah ngikutin hal-hal ini, kalian bakal tinggal yang lempeng-lempeng aja deh. Nah kalau misalkan saya udah ada pengalaman mistis atau pengalaman gaib, pengalaman spiritual, kayaknya saya nggak di welcome nih di sini atau diganggu di sini tempat ini tuh gimana Kak? Yang pertama kalian harus pastiin kalian nggak ngelakuin hal-hal yang aku bilang tadi. Jadi lakukan apa yang mesti kalian lakukan dan jangan lakukan apa yang tidak boleh kalian lakukan itu dulu. Ketika suatu tempat atau suatu rumah itu sudah dianggap kotor atau sudah kotor lah ya, harus ada metode upacara untuk pembersihan. Nah ini jujur aja teman-teman, aku nggak terlalu banyak tahu soal ini, tapi kalian bisa banget tanya sama orang-orang Bali. Kalau misalkan masalahnya belum juga kelar, itu kalian bisa tanya ke mangku-mangku setempat. Mangku ini adalah salah satu orang suci di agama Hindu. Jadi kalian bisa cari mangkunya ini, biasanya beliau yang tahu masalah perbantenan atau apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan gitu. Ya opsi terakhirnya kalau misalkan budget kalian memang udah masih mencukupi gitu ya,
kalian bisa pindah dari tempat itu, ya alangkah bagusnya untuk pindah. Tapi ketika pindah, kalian juga harus mengingat apa yang aku bilang tadi dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Ini untuk mencegah kalian mengalami hal-hal goib lainnya. Semoga dengan aku nge-share video kayak gini agak sedikit membuka wawasan kalian tentang Bali. Oh ya, di video ini karena ini aku nge-share dari pengalaman aku aja dan basic knowledge yang benar-benar basic banget. Jadi feel free untuk kalian yang mungkin memiliki pengetahuan tambahan lain, itu kalian bisa banget untuk tambahin di kolom komentar di bawah. Jadi itu aja video aku buat hari ini, semoga membantu kalian. Jangan lupa kasih like dan subscribe ke channel ini. Aku Novi, stay happy, stay healthy, stay positive thinking, dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.